Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Khawarij, kelompok Khawarij. Secara harfiah, Khawarij adalah orang-orang yang keluar. Namun dan secara istilah, Khawarij ini adalah kelompok atau sekte yang berasal dari orang-orang yang keluar dari barisan Ali karena merasa kecewa terhadap Ali yang menerima keputusan tahkim. Nah, orang-orang ini sebetulnya adalah orang-orang yang pada awalnya mendesak agar Ali mau menerima tawaran perundingan damai yang diajukan oleh kelompok Muawiyah. Tapi kemudian setelah perundingan damai itu terjadi dan menghasilkan keputusan, kelompok ini kecewa dengan hasil keputusan itu dan mereka keluar dari barisan pasukan Ali. Nah, di sini maka sering ada anggapan bahwa kelompok Khawarij itu adalah kelompok yang pelin-pelan. Mereka awalnya mendesak agar Ali mau menerima perundingan damai, tapi setelah perundingan damai itu diputuskan, malah mereka menolak dengan keputusan tahkim itu. Anggapan kedua, kemudian juga ada yang mengatakan bahwa Khawarij ini keluar dari barisan Ali kecewa karena tidak mendapat dalam tanda kutip kekuasaan. Nah, saya kurang setuju dengan kedua pendapat itu. Kenapa? Mari kita lihat. Ketika pihak Muawiyah mengajak damai kepada pihak Ali, itu dengan cara mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak dan mengatakan inilah kitab Allah yang akan menjadi hakim di antara kita. Kemudian kedua, di dalam surat Al-Hujurat ayat 3 dijelaskan bahwa jika ada dua kelompok orang mukmin bertikai, maka damaikanlah. Tapi jika salah satu kelompok itu tidak mau diajak damai, maka perangilah kelompok yang tidak mau diajak damai itu. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa Khawarij adalah kelompok yang ingin kembali kepada Al-Quran. Mereka menginginkan bahwa apapun keputusan, tindakan mereka itu harus sesuai dengan Al-Quran. Maka ketika Muawiyah itu mengajak damai dengan mengatakan inilah kitab Allah yang akan menjadi hakim di antara kita, maka mereka mendesak Ali agar mau menerima tawaran damai itu. Dan ketika Ali itu ragu atas tawaran Muawiyah itu, orang-orang Khawarij ini mengancam Ali, jika Ali tidak mau menerima tawaran damai, maka mereka akan berbalik menyerang Ali. Nah, ini kan sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 9 tadi. Nah, tapi karena hasilnya kemarin sudah saya jelaskan bahwa hasil tahkim itu tidak sesuai dengan Al-Quran, maka kelompok Khawarij yang menginginkan agar semuanya sesuai dengan Al-Quran itu, ya mereka kecewa, menolak. Jadi dibalik sikapnya yang tadinya mendesak kemudian menolak, itu karena tersimpan sikap ingin kembali kepada Al-Quran secara murni dan konsekuen. Jadi bukan karena pelin-pelan dan bukan karena kecewa tidak mendapatkan
kekuasaan. Itu menurut saya. Nah, Khawarij ini secara latar belakang budaya adalah orang-orang yang hidup sederhana, baik dari gaya hidupnya maupun pemikirannya, karena mereka adalah orang-orang Badui. Akan tetapi mereka memiliki watak yang keras dan keberanian yang luar biasa. Nah, dari ini kesederhanaan pemikiran itu muncul dalam bentuk mereka sangat tekstualis di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Dan dari watak keras hati dan pemberani ini muncul sifat fanatisme mereka terhadap apa yang mereka anggap benar dan menganggap orang lain pada salah. Dan sifat berani ini kemudian memunculkan watak bahwa kalau mereka merasa benar, mereka berani meskipun harus bertaruh nyawa demi menegakkan apa yang mereka yakini sebagai suatu kebenaran. Nah, kesederhanaan cara berpikir mereka, tekstualitas mereka di dalam memahami ayat Al-Quran akan terlihat pada prinsip ajaran mereka yang pertama, yaitu la hukma illallah. Ini mereka ambil dari ayat yang pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, yaitu waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Nah, orang Khawarij akan memahami ma anzalallah itu adalah Al-Quran, teks. Mereka tidak akan memahami ini secara substantif atau secara maqasidus syar'i. Kalau memang itu tidak ada teksnya di dalam Al-Quran dan itu kemudian dijadikan sebagai hukum, maka mereka akan menganggap bahwa hukum itu adalah hukum kafir. Nah, dari la hukma ilallah inilah orang Khawarij kemudian mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Abu Musa Asy'ari, dan mengkafirkan Amr bin As, karena merekalah kreator-kreator tahkim yang menurut mereka tidak sesuai dengan Al-Quran. Selain mereka berempat yang mereka kafirkan, orang-orang yang setuju dengan hasil tahkim itu pun mereka anggap kafir karena telah menerima hukum yang bukan hukum Allah, yang dianggap sebagai hukum buatan manusia. Kemudian sikap dari keras hati, fanatismenya itu terlihat dari konsep iman menurut mereka. Bagi mereka, iman itu adalah meyakini di dalam hati, mengucapkan lewat lisan, dan mengamalkan lewat perbuatan. Jadi bagi mereka, amal perbuatan adalah bagian dari iman. Oleh karena itu, orang yang melakukan dosa besar, telah melakukan perbuatan dosa yang besar, mereka anggap ini bukan orang yang beriman. Nah, dari prinsip yang kedua ini kemudian mereka memandang kafir dengan orang-orang yang sudah melakukan kesalahan besar, yaitu orang-orang yang dulu pernah melakukan pemberontakan terhadap Ali ketika Ali itu belum menerima tahkim. Bagi mereka, Ali sebelum tahkim itu adalah pemimpin yang sah yang harus ditaati. Maka siapapun yang memberontak pemimpin yang sah adalah dosa besar dan itu bisa dikafirkan. Nah, dari prinsip ini maka mereka mengkafirkan pemberontak Ali sebelum Muawiyah, yaitu Tolhah bin Zubair, kemudian Aisyah,
maksud saya tadi Tolhah dan Zubair, kemudian Aisyah. Mereka juga mengkafirkan Utsman karena di masa akhir pemerintahan Utsman itu melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka pandang kalau dalam istilah sekarang nepotisme, melakukan kesalahan-kesalahan. Siapa lagi yang dipandang kafir oleh mereka? Ya orang-orang mukmin yang telah melakukan bersalah terhadap mereka. Nah, bagi mereka, karena tadi saya katakan mereka sangat tekstualis dalam memahami ayat Al-Quran, orang yang mereka anggap kafir, baik kafir karena menerima tahkim, baik kafir karena memutuskan hukum yang tidak berdasarkan Al-Quran dalam pandangan mereka, maupun orang yang kafir karena berdosa besar, itu bagi mereka adalah halal darahnya, boleh dibunuh di mana saja. Wa qatiluhum ainama saqiftumuhum. Nah, maka kemudian mereka berusaha untuk membunuh orang-orang yang sudah terlibat tahkim. Namun yang berhasil mereka bunuh hanya Sayyidina Ali oleh Ibnu Muljam. Dan Ibnu Muljam ini merasa puas setelah membunuh Ali, karena dengan membunuh Ali itu dia punya tiket untuk masuk surga. Nah, pemikiran Khawarij seperti ini masih banyak berkembang hingga sekarang. Walaupun mereka menolak kalau disebut Khawarij. Maka Profesor Harun Nasution menyebut mereka itu dengan Khawarij abad 20. Nah, bukunya kan memang dulu ditulis ketika abad 20, belum masuk abad 21. Kata Harun Nasution, ciri-ciri Khawarij abad 20 itu adalah mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka. Nah, ini sekarang dikenal ada sebutan istilah kelompok takfiri. Takfir berasal dari kafaro, yukafiru, takfiron, ala wazin fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jadi bukan kafaro yukafiru kufron, tapi kafaro yukafiru takfiron. Orang yang suka mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham, yang tidak secara tekstualis menyatakan ini hukum Islam dan lain sebagainya. Nah, ciri kedua, mereka merasa bahwa Islam yang benar itu hanyalah Islam yang mereka pahami, yang mereka amalkan. Orang lain yang tidak memahami Islam seperti pemahaman mereka, itu akan dianggap bukan muslim. Ini sering kita lihat di media sosial itu, ketika ada orang berbeda pendapat, maka banyak orang yang kemudian memberikan komentar, Anda ini muslim apa bukan? Dan seterusnya. Nah, ciri yang ketiga adalah mereka fanatik dan suka menggunakan kekerasan. Barangkali kekerasan di sini ya kekerasan dari sisi kata-kata juga. Suka misuh kalau dalam bahasa Pekalongan itu ya, dengan bahasa-bahasa kasar. Mungkin juga suka kekerasan ketika menyampaikan mengekspresikan pendapatnya. Tak jarang juga menggunakan kekerasan dengan lempar batu, merusak sana dan sini dan lain sebagainya. Nah, itu ciri-ciri Khawarij abad 20 yang itu ada di sekarang ini. Bahkan di Indonesia menurut saya juga masih ada. Nah, apa contoh di Indonesia? Contohnya adalah dulu saya pernah berdialog dengan seseorang yang dia sebetulnya selain teman juga masih ada hubungan famili dengan saya. Tapi dia menganggap saya ini bukan saudara seiman. Saya tanya,
kenapa kamu itu menganggap saya bukan saudara seiman? Apa jawaban dia? Jawaban dia, karena kamu telah menerima Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negara. Saya tanya, loh apa salahnya kalau menerima Pancasila dan UUD 45? Kok dianggap bukan seiman lagi dengan kamu? Dia bilang, Pancasila dan UUD 45 itu kan buatan manusia. Siapa yang menerima hukum buatan manusia itu kafir. Nah, walaupun orang ini tidak merujuk pada ayat waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, tetapi saya bisa menilai bahwa orang ini sudah menggunakan cara berpikirnya orang Khawarij di dalam memahami ayat. Kemudian kita lihat juga misalkan ada tokoh yang belum lama sebetulnya, yang orangnya sekarang juga masih hidup, ketika diwawancari di TV mengapa dia ingin mendirikan negara Islam, ya alasannya sama seperti itu, karena Pancasila itu buatan manusia gitu kan, bukan buatan Allah. Mestinya kita itu berhukum menggunakan dasar hukum yang dibuat oleh Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, tentu dalam pemahaman mereka. Nah, kemudian contoh lain misalkan dulu ketika Amrozi masih hidup, ketika sudah dinyatakan bersalah dan akan dihukum mati, Amrozi menolak jika ia dihukum mati dieksekusi dengan cara ditembak. Dia mengajukan permohonan agar dieksekusi dengan cara dipancung. Alasannya apa? Ketika ditanya oleh salah satu televisi swasta, alasannya hukuman mati dengan cara ditembak itu adalah aturan buatan manusia. Maka kalau saya menerima aturan buatan manusia, berarti saya mati kafir. Nah, walaupun Amrozi itu tidak menyebutkan dasar ayatnya, ya saya berpikir ini juga cara berpikirnya Khawarij dengan berdasar ayat waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, dan ini kemudian ada di dalam pemahaman mereka. Kembali pada Khawarij, bahwa Khawarij itu kemudian berkembang menjadi beberapa sekte karena memang orang fanatik itu kan tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ketika ada yang berbeda pendapat, ya mending ditinggal atau keluar, yang punya pendapat yang berbeda keluar, membentuk sekte lagi. Maka ada sekte misalkan Al-Azhariko. Ini adalah sekte yang paling keras, paling ekstrim, dan menyebut orang lain yang berdosa besar itu bukan lagi dengan kata kafir, tetapi kata syirik. Sampai pada kemudian ada Khawarij yang paling moderat, yang dikenal dengan kelompok Ibadiyah, yang ini diikuti oleh negara-negara Arab, Yaman, bahkan diikuti oleh Bani Tamim. Nah, salah satu ulama dari Bani Tamim yang sangat terkenal adalah Muhammad bin Abdul Wahab, yang kemudian madhabnya dijadikan madhab resmi oleh Arab Saudi. Nah, apakah Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian madhabnya kita kenal Wahabi ini bagian dari Khawarij yang paling moderat? Ya, wallahu a'lam. Itu perlu kajian dan pembahasan lebih lanjut, dan di sini saya tidak akan membahasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.